He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Davar Elohim yang saya beri judul Mi Yodea, atau artinya siapa tahu. Saudara ya, siapa yang tahu? Siapa tahu saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tidak ada seorang pun yang akan tahu akan beberapa tahun ke depan, atau bahkan beberapa hari atau jam, bahkan detik ke depan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada yang tahu. Sekalipun orang meramal, belum tentu bahwa ramalannya itu akan benar, saudara. Tetapi orang bisa saja meramal bahwa tahun depan akan begini, bulan depan akan begini, bahkan minggu depan akan begini. Bisa saja saudara. Bisa saja juga orang akan dikasih penglihatan bahwa akan terjadi segala sesuatu. Namun saudara, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kedepannya akan terjadi apapun, nggak akan yang tahu. Namun saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, justru Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach itu membuat kita tidak menyangka. Kadang kita tidak menyangka bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu, bahkan kejutan, mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Kita nggak tahu. Orang boleh mereka-reka, meramal segala sesuatu bahwa tahun depan begini-begini. Tetapi Bapak Yahweh sanggup memberikan justru menjadi satu keajaiban dan mujizat bagi kita. Amin. Kenapa bisa terjadi seperti itu saudara? Karena kita nggak tahu yang kedepannya akan terjadi apapun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saudara, di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, di situ dikatakan kilo maksefotai kem belodar kem derakai naum Yahweh, yang artinya sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Davar Yahweh. Amin. Jadi kenapa kita nggak tahu? Karena rancangan Bapak Yahweh dengan rancangan kita itu berbeda. Kita sudah merancang nanti tahun depan saya akan buat begini. Tetapi toh akhirnya berbeda saudara. Saya yakin waktu 2 tahun yang lalu, saat kita ada ibadah profetik, kita ada keinginan segala sesuatu, ada afirmasi segala macam saudara. Tahun 2020 saya akan merancang begini semuanya. Bahkan ada orang yang membuat usaha dan sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak. Namun toh tidak tahu apa yang terjadi. Di bulan Maret terjadi pandemi yang luar biasa sehingga semuanya bisa tutup. Dan orang nggak bisa merancang apapun lagi. Semuanya blank. Travel juga tutup. Wisata tutup. Kadang kita juga dibatasi, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada seorang pun yang tahu saudara. Bahkan apapun yang akan terjadi. Kenapa? Karena rancangan manusia berbeda dengan rancangannya Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya rancangan Bapak Yahweh berbeda dengan rancangan kita. Dan jalanmu, jalannya kita berbeda dengan jalannya Bapak Yahweh. Davar Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa tahu? Siapa sangka saudara? Daud, Raja Daud saudara. Siapa sangka Daud itu diremehkan, dikecilkan oleh kakak-kakaknya saudara. Tapi justru dia yang bisa mengalahkan raksasa Goliat. Kan orang nggak nyangka saudara. Waktu si Daud ini datang, karena ayahnya si Isai itu ngomong sama Daud saudara. Hei Daud, antarkan makanan kepada kakakmu yang sedang di medan perang itu. Waktu itu orang Israel berperang melawan orang Filistin saudara. Nah begitu dia mengantarkan makanan, justru kakak-kakaknya yang pahlawan, prajuritnya Saul saudara, yang gagah perkasa, begitu Daud datang ngomongnya apa? Ngapain kamu kesini? Bukankah engkau tugasnya adalah menggembalakan domba, kambing domba milik ayah kita yang cuma 3 ekor, 2-3 ekor itu? Aku tahu kejahatan hatimu, kamu kesini untuk melihat perang. Padahal tujuannya Daud itu baik. Dia ngantar makan untuk kakaknya tapi dilecehkan. Nah begitu tampilnya sang
mengalahkan Goliat, pasukannya orang Filistin, dan menantang seluruh barisannya Israel, termasuk Raja Saul dan kakak-kakaknya. David pun gentar, saudara. David yang anaknya imut, kecil, berparas, elok, saudara, bermata yang indah, kemerah-merahan, justru dia yang berani menghadapi. Siapa tahu, siapa sangka orang yang kita kecilkan, orang yang kita nggak anggap, orang yang kita anggap nggak ada apa-apanya, justru dia yang tampil menjadi pahlawan. Amin, saudara. Siapa sangka kakaknya yang meremehkan David, Saul yang meremehkan David, justru Davidlah yang mengalahkan Goliat, yang mengalahkan raksasa Goliat. Masalahnya orang Israel. Itu yang kita nggak ada yang tahu, saudara. Yang kedua, siapa sangka pula David, saudara. Ya, siapa sangka, siapa tahu David yang dianiaya Saul. David ini dianiaya Saul. Padahal David ini menantunya sendiri, saudara. Tetapi dia ingin dibunuh sampai pernah dilempar tombak, saudara. Dan dia melarikan diri. Kemudian dikejar oleh waktu David melarikan diri, dikejar oleh Saul dengan berapa? 3.000 pasukan elitnya atau pasukan khususnya Saul, saudara. Tetapi siapa sangka justru Davidlah yang menggantikan Saul. Gak ada yang tahu, betul gak, saudara? Justru Saul yang tadinya jadi raja ditolak Bapa Yahweh, dan Davidlah yang dikejar-kejar, justru dia yang menjadi raja menggantikan Saul. Kalau saya anggap Saul, anaknya Saul dulu baru David, bisa saja, saudara, lain ceritanya. Tetapi justru begitu Saul ditolak, David yang mengganti. Artinya orang yang dikucilkan, orang yang dibenci, orang yang diinginkan kematiannya, justru dia yang menggantikan Saul jadi raja. 2 contoh. Contoh yang ketiga, siapa sangka, siapa tahu Yosef yang difitnah oleh istrinya Potifar, yaitu Salikah, dan juga Potifar sang kepala algojo di Mitsrayim. Dia dijebloskan ke dalam penjara selama 12 tahun. Tetapi saat Yosef keluar, justru Potifar jadi bawahannya si Yosef. Iya gak, saudara? Semua orang Mitsrayim jadi bawahannya Yosef, kecuali Farao. Dan dia katakan apa? Sampai cincin meterai Farao diberikan kepada Yosef. Dan Farao atau Firaun ngomong apa? Hanya tahtaku ini yang membedakan antara aku dan engkau. Selebihnya semuanya dalam kuasamu. Artinya semuanya dia dalam kuasanya Yosef. Berarti si Potifar jadi anak buahnya gak? Anak buahnya, saudara. Artinya siapa sangka yang dulu orang difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, sekarang jadi anak buahnya. Orang gak ada yang tahu, saudara. Yosef jadi pemimpin dan bahkan menyelamatkan generasi keluarganya. Siapa sangka dulu kakak-kakaknya menjual Yosef, menganiaya Yosef, memfitnah Yosef, termasuk memfitnah. Bayangkan, kecil loh, adiknya sendiri dibilang mati dimakan binatang buas. Apa nggak keji? Coba orang masih hidup dibilang mati, apa nggak menyakitkan? Ngomongnya siapa-siapa, orang tuanya sendiri loh. Kalau kita punya adik itu loh, adikmu, Pak, Mak, adik mati ketabrak mobil, padahal orangnya masih hidup, apa nggak sakit hati, saudara? Yosef. Tapi justru Yosef menyelamatkan keluarganya dan juga orang tuanya. Amin. Siapa sangka yang nyangka? Yang keempat, contoh yang keempat, siapa tahu, siapa sangka Rabi Saul, atau yang sering kita kenal Rasul Paulus, yang suka menganiaya jemaat Elohim, murid-murid Yesua, talmidim Yesua, dulu berseberangan dengan Yesua, bahkan menganiaya para rasul. Justru sekarang begitu dia bertobat, menjadi rekan kerjanya para rasul. Amin. Dulu membenci luar biasa, pengen membunuh semua rasul-rasulnya, murid talmidimnya Yesua. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Yesua, sekarang menjadi rekan sekerja. Tadinya membenci, tapi sekarang ini justru menjadi teman yang baik, menjadi pelayan kemana-mana yang sama. Amin. Orang gak ada yang tahu dalam memberitakan kabar baik yang dilakukan oleh Rabi Saul. Makanya seringkali saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kadang kita gak tahu orang yang dulu kita anggap, wah kita bencinya luar biasa, saudara. Ternyata
dia malah baik sama kita dan bisa menjadi sahabat kita. Dulu waktu saya ingat tahun 90-an, sekali waktu sekolah saya ini satu kelas ada teman baru, saudara. Biasa kalau ada pindahan dari sekolah lain, kalau nggak salah waktu itu saya kelas 2. Waktu pindahan dari kelas sekolah lain, nah orang yang baru ini dibully. Bahkan saya masih ingat waktu saya upacara di sebelahnya, tahu dipukul, saudara, teman saya itu. Langsung dipukul sampai jatuh, akhirnya sampai ramai itu upacara sampai kacau karena berantem, saudara. Tapi kita nggak nyangka, ternyata hanya hitungan beberapa hari 2 orang yang berantem jadi sahabat karib sampai lulus. Nggak tahu padahal dulu musuhan. Sampai saya ingat teman saya yang mukul bilang gini, saya memang gitu, kadang nggak tahu orang yang saya benci justru jadi sahabat saya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita nggak tahu, saudara. Makanya Yesua mengajarkan kita apa, saudara? Kasihilah musuhmu. Kalau orang mengasihi saudaranya biasa, orang mengasihi sahabatnya biasa. Tetapi orang mengasihi musuhnya itu baru luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih, kalau kita mengasihi sama orang, wah sama-sama orang Nasrani, sama-sama orang Kristen, biasa, saudara. Tapi kita bisa mengasihi siapapun mereka, bahkan orang yang gak percaya Tuhan sekalipun, itu baru luar biasa, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sering melihat banyak orang yang dulu menentang. Saya lihat banyak di Facebook di mana orang dulu menentang, menolak nama Bapak Yahweh, menentang. Tapi ternyata sekarang menjadi pemberita firman Bapak Yahweh luar biasa. Amin. Kita nggak tahu. Oleh sebab itu kalau ada orang yang berbeda dengan kita, itu bukan berarti musuh kita, tetapi justru kita mendoakan dengan luar biasa. Siapa tahu, siapa sangka dia jadi sahabat kita dan sama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa Yahweh Elohim besim Yesua Masiah itu sanggup mengubah dan mengangkat umatnya. Apa Yahweh Elohim besim Yesua Masiah itu sanggup mengangkat dan mengubah umatnya. Buktinya satu, orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Seperti siapa? Seperti Daud. Dari gembala bisa menjadi seorang raja. Amin. Itu dia bisa mengubah. Bayangin loh, seorang gembala bisa menjadi seorang raja. Dia bisa mengubah Yosef yang orang biasa-biasa saja, hanya dia kena fitnah masuk penjara, menjadi orang yang berkuasa di Mitsrayim, bahkan menyelamatkan. Makanya si Yosef itu sampai dijulukin Faro Safnat Paneah, yang artinya penyelamat dunia. Bayangkan loh, julukannya ini gak main-main, penyelamat dunia. Kenapa? Karena seluruh dunia waktu kelaparan datangnya ke Mitsrayim. Dia mencari bahan makan misalnya. Itu siapa? Otaknya, sumbernya Yosef, saudara, yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh sanggup mengubah. Yang kedua, contoh kedua, dari orang yang tidak fasih dalam bicara, bisa menjadi nabi hebat, nabi besar, seperti Mose. Mose dikatakan, ya Tuanku, ya Bapakku, ya Bapak Yahweh Elohim, aku orang yang penat lidah, artinya ngomong aja gak lancar. Tetapi dia bisa memimpin orang Mitsrayim keluar, memimpin orang Israel keluar dari Mitsrayim. Begitu beribu-ribu orang. Bayangin loh, ngomong aja gak pinter tapi bisa membawa umatnya keluar dan semuanya orang patuh sama Mose. Ini kan hebat, menjadi pemimpin orang yang punya kekurangan tapi dia hebat. Kemudian Yeremiyahu, siapa yang gak kenal Yeremiyahu? Dikatakan apa? Ah Tuhan, aku ini masih muda. Siapakah aku ini? Tapi Bapak Yahweh, jangan berkata karena engkau masih muda. Siapa yang memberikan lidah? Siapa yang memberi? Bapak Yahweh sanggup. Makanya kalau Tuhan sudah berbicara, jangan bilang, ah Tuhan jangan saya deh, disuruh doa aja, jangan saya doa. Saudara, ada orang yang bilang disuruh doa, besoknya gak berangkat. Hanya suruh doa, saudara. Padahal doa itu sama dengan kita ngobrol. Nah, ngobrolnya sekarang bukan sama manusia, tetapi ngobrol sama Tuhan. Amin. Bapak, saya butuh engkau. Yesua Masiah, saya sakit, tolong saya. Ngomong sama orang kan bisa. Orang tua marahin anaknya rame kesel, tapi suruh doa gak bisa. Nah, padahal nak ngomel-ngomel pinter. Sebaliknya anak juga sama. Kalau orang tuanya salah dikit, istilahnya kalau orang bilang sak kecap dibayar, balas 10 kecap. Wah, artinya nak diomongin orang tuanya sedikit, ngomongnya lebih pinter. Tapi disuruh doa,
Nggak bisa. Padahal doa itu keluar apa yang kita sampaikan. Jadi saudara yang dikasih Bapa Yahweh sanggup mengubah. Saudara, siapa tahu, kita nggak tahu, siapa sangka kita nggak tahu siang kita ini siapa. Dulu saya siapa, saudara? Tapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi mempelainya, untuk menjadi hambanya yang taat dan setia. Amin. Saudara yang kasih oleh Bapa ya. Maha benar Dafar Elohim yang bisa mengubah sikap dan hidup umat manusia. Di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 18 dikatakan demikian, saudara. Wa Yafo Hamelek David wa Yesef Livne Yahweh wa Yomer mi Anoki Adonai Yahweh Umi Feiti Ki Hafiotani Ad Halum. Saudara, dikatakan seperti itu, saudara. Yang artinya, dan Raja Daud datang lalu duduk di hadapan Yahweh. Saudara. Terus dikatakan, dan Raja Daud datang lalu duduk di hadapan Yahweh serta berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Yahweh? Siapa aku iki? Siapa aku ini? Ya Tuhan Yahweh. Dan siapa dinastiku, keluargaku itu siapa? Dan siapa dia sehingga engkau mengantar aku sampai di sini? Bayangkan loh. Kadang kita kagum, nggak tahu Tuhan aku ini siapa. Aku tuh dulu orang biasa, tetapi kok bisa mau pakai aku jadi luar biasa. Amin. Saudara, harusnya setiap tantangan apapun itu menjadi motivasi. Saya dulu pernah sampaikan kepada saudara sebuah kisah, saudara. Ada waktu zaman tahun berapa itu, buku cuman saya namanya siapa lupa. Itu dikisahkan ada perusahaan mesin ketik yang terkenal pada zamannya. Sekali waktu ada orang datang ngelamar dan dia katakan, wah kamu nggak punya kemampuan, dilecehkan saudara. Kamu nggak punya kemampuan ngelamar di sini, kamu bukan bidangnya, kamu nggak akan sanggup kerja di sini. Dia dengan wajah kecewa, hati yang kecewa, sudah dia keluar. Tapi saat dia di pintu gerbang dia berkata, suatu saat perusahaan mesin ini akan saya beli dan itu akan menjadi milik saya, akan saya buktikan. Selang beberapa puluh tahun berikutnya, sudah perusahaan itu bangkrut dan kemudian dijual perusahaan itu. Dan saudara tahu, waktu salaman yang pemilik perusahaan dulu pimpinannya berkata, Bapak masih ingat dengan saya? Dia katakan begitu, saudara. Saya nggak ingat. Ya memang udah nggak ingat puluhan tahun. Saya dulu yang pernah melamar kerja di tempat ini dan Bapak tolak. Dikatakan saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya apa. Tetapi saat saya keluar, saya udah berjanji saya akan beli perusahaan ini suatu saat nanti. Dan sekarang terbukti. Siapa sangka, saudara? Kita ini sama, makanya Daud ngomong, dia katakan apa? Siapakah aku ini ya Tuhan Yahweh, Adonai Yahweh? Dikatakan sini ya, saudara, dikasih oleh Bapak ya, dikatakan Mi Anoki Adonai Yahweh. Siapa aku ini Tuhan Yahweh? Dan siapakah dinastiku, keluargaku itu siapa? Sehingga engkau mengantarku sampai seperti ini. Artinya sampai dia bisa menjadi raja dan keluarganya disegani. Bahkan siapa yang berani melawan Daud waktu dia menjadi raja? Gak ada yang berani melawan, saudara. Kerajaannya kokoh, kuat, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, inilah yang membuat kita kadang gak tahu ke depannya. Makanya jangan pernah berkecil hati. Saya selalu ingatkan kepada saudara, kalau saudara punya masalah sama orang dan orang itu tidak pernah membalas, dia diam, justru saudara yang harus hati-hati. Paham saudara? Kalau saudara punya masalah sama orang dan orang itu diam, justru saudara harus hati-hati. Bisa jadi orang itu hanya nangis dan berdoa kepada Tuhan. Jadi masalahnya kita bukan sama orang itu, sama Bapa Yahweh yang dia sembah. Amin. Sama dengan kita, kalau kita punya masalah sama orang dan kita diam, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita menangis di kaki Bapa Yahweh, justru orang itu akan bermasalah dengan Tuhan kita. Amin. Tetapi kalau kita merasa hebat, kita lawan, kita mampu, baru diomongin kita sudah mulai berani, Tuhan akan diam, saudara, karena kamu mampu. Makanya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, belajar kita untuk duduk diam. Sama dengan kalau saya bayangin gini, saudara, saya punya anak nih. Kalau anak sudah gede wajar, anak kalau masih kecil, saudara bayangkan, kalau saudara masih punya anak misalnya segede Sharon atau segede Ayim,
Kemudian ada orang yang lecehkan Sharon atau Ayim, saudara. Ayim boleh bisanya nangis, betul nggak? Sharon bisanya nangis, pulang ngadu sama orang tuanya. Sekalipun orang tuanya diam, bisa jadi orang tuanya merasa, oh lihat aja nanti. Saudara, bisanya begitu. Karena dia diam, karena anak kecil dilawannya orang tua, ibaratnya gitu, saudara. Tapi coba kalau dia berani, ya wes, kamu berani ya diam aja, kan gitu. Sama dengan kita. Kita ini anak. Yahweh itu Bapak kita. Kalau kita punya masalah perkara seberat apapun, kita diam dan nangis di bawah kaki Tuhan. Dia yang berperang. Makanya kitab suci katakan apa? Di dalam kitab Semot atau Keluaran 14 ayat 14. Yahweh yelakem lakem wa atem takarisun. Yahweh akan berperang buatmu dan kamu diam saja. Amin. Kalau kita punya masalah dan kita diam, banyak berdoa nangis, Bapak Yahweh yang berperang buat kita. Tapi kalau kita merasa mampu, ya sudah, nggak bisa, saudara. Oleh sebab itu, saudara, selalu berpikirlah positif. Karena segala yang kita alami bersama Abba Yahweh Elohim, bersama Yeshua Mashiach, akan dan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau selalu bersama dengan Abba Yahweh Elohim, bersama Yeshua Mashiach, dan pasti akan dan pasti akan, itu berarti baru mau dan pasti akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih, itu hal yang luar biasa kalau kita terima. Oleh sebab itu, siapa sangka, siapa tahu apa dalam hidup kita Tuhan sanggup merubah kita. Sukses besar buat kita semua. Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.